tempat ini hanya untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, Engkau tahu segala kerinduan setiap kami ya Bapa. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri takhta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Rintangan menghadang langkahku, tahu
duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan melakukan setiap firman yang akan diberikan ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk
menyambut firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Debbie. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi saudara. Selamat datang untuk Kesia, Tata, dan Yosi. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ketiga saudara kita yang baru hari ini datang ini keponakan dari Bu Endang, saudara. Mungkin nanti saudara bisa ketemu anak dari adik atau kakak ya Bu Endang? Oh, cucunya kakak, iya. Saudara, apa yang sudah kita naikkan bersama tadi, itu mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hatinya. Amin, saudara? Ya. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, saudara pasti sudah mengerti apa sih tujuan hidup kita ini. Mari kita awali, kita baca firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 37. Ayat 25 dan 26. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudara, di sini pemazmur Daud membandingkan bagaimana kehidupan orang fasik dan kehidupan orang benar. Saya enggak membaca ayatnya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, tapi nanti saudara di rumah, saudara bisa baca pelan-pelan. Bagaimana kehidupan orang fasik dan kehidupan orang benar. Saudara, orang benar di sini bukan orang yang enggak pernah melakukan kesalahan atau orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang benar di sini itu seperti kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan hidupnya adalah menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Intinya bahwa orang benar itu selalu hidup takut akan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat 1 itu berbahagia, disebut berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena dia kesukaannya adalah ketetapan, melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalau kita tidak kontrol dengan firman Tuhan, maka hati asli manusia yang jahat itu selalu ingin keluar ya saudara, untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kita perlu tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, maka itu tidak
tidak akan kita lakukan. Sekalipun kita ini masih manusia, masih ada darah dan daging. Sebab apa saudara? Sebab hidup kita, pikiran kita itu dikuasai oleh firman. Percaya saudara? Amin saudara. Walaupun kita masih manusiawi, tapi kita berjalan setiap hari. Itu kita boleh berhati-hati. Kita lakukan firman ini. Kalau kita melihat ya saudara, bagaimana hidup kita setiap hari di dalam keluarga. Mungkin kalau saudara bisa tahu silsilah keluarga dari papa mama, lalu ada urutan anak pertama, anak kedua dan selanjutnya. Tetapi kita enggak tahu bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bisa juga orang tua lebih panjang umur daripada anaknya. Anak dipanggil duluan. Tapi saudara harus ingat bahwa kita semua itu di dalam tangannya. Ya saudara, kita itu di dalam tangannya, di dalam pengaturannya. Karena Allah kita itu tahu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang terbaik itu yang Dia lakukan. Ingat saudara, kita tidak hanya sekedar memuji, tidak sekedar menyanyi. Pada saat kita ibadah, kita naikkan pujian, itu benar-benar menjadi kerinduan kita bahwa hidup kita ini untuk menyenangkan hatinya. Kita harus jadi orang yang benar. Kehidupan orang yang benar itu bagaimana? Kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu bagaimana? Tidak sekedar tahu firman Tuhan, tidak sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi dalam keseharian, setiap detik, setiap menit itu ada sesuatu yang Tuhan arahkan, Tuhan inginkan apa yang kita lakukan. Mari kita belajar untuk peka terhadap suaranya, supaya dalam melangkah itu kita gak salah dan kita boleh menyenangkan hatinya. Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat. Saudara, tadi dikatakan, kulihat orang benar tidak pernah ditinggalkan ya saudara. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebab di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 itu dikatakan kita ini ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah Kristus. Kita dibenarkan oleh darah Kristus, saudara. Saya lanjutkan bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena tadi dikatakan sampai anak cucu kita bisa menjadi berkat. Anak cucu kita tidak meminta-minta roti. Bahkan kita dan anak cucu kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama saudara, kita tidak egois dan tidak eksklusif. Kenapa saya katakan tidak egois? Orang yang egois itu memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita memikirkan diri sendiri, kita tidak pernah mengatakan cukup. Selalu ada rasa yang kurang. Berapapun yang kita dapatkan, kalau kita tidak mau belajar untuk menjadi berkat, kita memikirkan diri sendiri, terus gak akan bisa.
Saudara, juga kehidupan yang eksklusif. Kehidupan yang eksklusif ini adalah kalau enggak selevel dengan kita enggak mau bergaul. Tapi di sini saya merasakan saudara antara yang satu dengan yang lain. Itu saya merasakan bahwa saudara benar-benar bisa merasakan perasaan saudara yang lain. Jadi bergaullah dengan semua orang. Jangan pilih-pilih ya saudara. Tanpa kita sadari, kalau saya boleh berkata ya saudara, kita ini kadang-kadang masih juga pilih-pilih saudara. Contoh saja, contoh yang sederhana. Apakah saudara pernah merasakan? Tentu saya percaya semuanya pernah merasakan. Kalau seandainya kita diundang di dalam pesta pernikahan dan orang ini biasa-biasa, mungkin di bawah rata-rata, apa yang saudara berikan? Biasanya kita memberikan angpau ya saudara. Maaf, ini saya sebelumnya minta maaf kalau ini memang saudara tidak seperti ini, ya abaikan saja apa yang saya sampaikan. Biasanya kalau kita diundang, itu orangnya biasa-biasa. Kita ngasih itu juga biasa-biasa. Tapi kalau kita diundang oleh orang yang terhormat, katakan lebih tinggi tarafnya dari kita, kita mikir, aduh nek tak kasih segini, tersinggung, malu, iya kan saudara? Jadi mungkin kalau seandainya saudara, kekuatan saudara memberikan itu, katakan hanya 500.000, kalau kita diundang orang yang lebih tinggi dari kita, itu kita mikir ngasih 750 atau 1 juta ya. Tapi kalau saudara kita yang biasa-biasa yang mengundang, kita gampang aja. Langsung ambil kertas merah, ambil angpau, ambil uang 200 atau 300. Saudara, paradigma ini harus kita balik. Kita harus punya hati kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Sehingga apa saudara? Uang atau apa ya, semacam perhatian kita untuk mereka itu benar-benar bisa mereka pakai, bisa mereka rasakan. Karena mereka lebih butuh daripada orang-orang yang di atas kita yang punya uang banyak. Nah, saudara, bangun hubungan dengan orang lain sebab kita ini tidak bisa hidup sendiri. Yang pertama, kita tidak boleh egois dan kita tidak boleh eksklusif di kelompok kita sendiri. Kita harus bisa, kita kalau mau menjadi berkat, kita harus bisa bergaul dengan semua orang dan mengerti dengan semua orang. Yang kedua, kita harus peduli dengan orang lain. Saudara, dikatakan di dalam Mazmur 41 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-26, kita harus menaruh belas kasih dan murah hati. Saudara, orang yang peduli, kalau kita ngomong kita peduli dengan orang lain, orang yang peduli itu adalah orang yang selalu dekat dengan orang lain. Jadi enggak cuek. Dengan sesamanya itu enggak cuek. Orang yang cuek, saudara, itu enggak pernah menuai perhatian
orang lain. Orang yang peduli itu berarti orang yang berani berkorban. Orang yang peduli itu bukan peduli soal keuangan, saudara. Saudara perlu tahu ini. Orang yang peduli itu berani berkorban, baik waktu, baik perasaan, baik tenaga, baik doa, baik kunjungan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau mungkin saudara, saya enggak, kali ini saya benar-benar saya enggak ada uang. Saudara tidak dituntut harus uang. Tapi kehadiran saudara itu sangat-sangat berarti bagi saudara kita. Satu penghiburan, satu kekuatan yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang mengalami mungkin hal kesusahan, mungkin apapun ya saudara, kita enggak tahu ya. Saya lanjutkan. Berbagi dengan apa yang kita miliki. Saudara, kalau saudara mengatakan begini, saya tunggu nanti kalau saya ada kelebihan uang, baru saya bisa memberi. Saudara, saya beri contoh. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Mungkin saudara enggak usah buka, nanti saudara di rumah aja saudara baca. Saya hanya memberikan satu contoh. Pada saat Elia, dia dipelihara oleh Tuhan, dia disuruh sembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Dan dia diberi makan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kekeringan juga melanda. Sungai Kerit kering dan Tuhan mengatakan lagi kepada Musa, pergilah ke Sarfat. Tuhan katakan apa? Elia, pergilah ke Sarfat. Apa yang dikatakan saudara oleh Tuhan? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Saudara, janda yang di sini nanti saudara baca dalam satu perikop, bukan janda yang kaya. Tapi janda yang hanya punya minyak di dalam buli-buli dan tepung yang hanya sedikit. Sekali makan, dibuat roti, habis. Tapi kalau Tuhan yang punya mau, saudara. Saudara tahu ya, mulai dari kita di sekolah minggu sampai kita sudah dewasa seperti ini, kita tahu bahwa satu yang dilakukan oleh janda ini, dia taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tepung dan minyak yang ada di buli-buli itu tidak habis sampai masa hujan itu turun. 3,5 tahun saudara. Coba saudara renungkan. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan bisa memberkati. Karena itu saya sampaikan kepada saudara. Apabila Tuhan yang memerintahkan kepada kita, baiklah kita taat. Karena apa yang Tuhan berikan, yang kita berikan kepada orang lain, itu Tuhan yang mengganti. Amin, saudara. Ini sudah terlihat bahwa janda ini bukan janda yang kaya, tapi janda yang punya satu anak, dia punya minyak di buli-buli dan dia punya tepung segenggam. Tetapi hal ini Tuhan bisa nyatakan mujizatnya. Tuhan bisa memberkati.
Saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 itu dikatakan ada 2 tujuan berkat itu diberikan kepada kita. Dikatakan begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada 2 hal, saudara. Berkat yang kita terima itu tidak kita nikmati sendiri semuanya. Tetapi ada 2 hal. Yang satu berkat untuk dimakan, yang satu adalah benih untuk dibagikan. Benih itu apa, saudara? Benih itu biji. Benih itu kalau kita tanam, itu akan tumbuh dan berbuah-buah. Saudara, miliki pengertian yang benar. Jadi apabila saudara memberkati orang lain, jangan saudara berpikir kehilangan. Paham maksud saya, saudara? Karena kalau kita menabur untuk orang lain, maka berkat itu akan dikembalikan kepada kita berlipat-lipat kali ganda. Kadang kita menerima berkat ya saudara, kita terima berkat. Kalau saudara peka terima berkat itu, saudara akan ngomong lagi sama Tuhan selain bersyukur. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Apa yang ingin Kau lakukan untuk berkat yang sudah Kau berikan kepadaku Tuhan. Saudara harus peka ini. Saya mengajar saudara, saya bisa mengatakan kepada saudara, karena juga saya belajar dari hal ini. Mari kita tidak pelit, mari kita tidak sayang ya saudara dengan apa yang kita berikan. Hal ini bukan hanya di dalam keuangan, tetapi waktu juga. Saudara, kalau Tuhan menyuruh saudara, segera kamu kunjungi saudaramu si A. Saudara, kalau saudara peka dengan suara Tuhan, maka saudara akan berangkat. Kalau saudara berangkat, ini adalah waktunya Tuhan. Tepat apa yang saudara kita itu perlukan terjawab. Dan saudara kita itu boleh memuliakan Tuhan. Saya bersyukur saudara, di tempat ini juga saya melihat saudara-saudara boleh berbagi. Sekalipun hanya 2 bungkus nasi. Tapi saya percaya dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, maka apa yang saudara berikan untuk sesamamu, untuk saudaramu yang lain, itu akan memberkati kembali hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari keluarga kita bersama keluarga kita lakukan karena kita diberkati. Itu untuk memberkati orang lain. Saudara, roda kehidupan keluarga orang benar itu akan disertai oleh Tuhan. Kita akan menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati, maka kita menjadi berkat. Mulai sekarang coba pikirkan siapa yang harus kita berkati, siapa yang harus kita perhatikan. Sehingga keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan hanya impian, tetapi boleh terwujud, boleh nyata. Sehingga pada saatnya
hari Tuhan datang. Apa yang sudah kita lakukan itu kita mendapatkannya. Karena Tuhan yang sudah melakukannya untuk kita. Jangan sampai kalau nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan jangan dulu Tuhan. Karena aku belum berbuat apa-apa Tuhan. Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita menjadi berkat. Walaupun keadaan kita saat ini belum kaya raya, ya saudara. Tapi ingat, kita bisa hidup sampai hari ini. Itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah. Kalau kita sehat, kita ini kaya loh saudara. Bukan kaya uang memang. Tapi kita punya damai sejahtera. Kita sehat. Seperti yang minggu lalu Pak Yusuf sampaikan. Virus itu kecil sekali, enggak kelihatan. Tapi kalau kita sampai ada sampai hari ini, kalau kita ada sampai hari ini, itu semata-mata karena perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Ya, saudara, biarlah pagi hari ini kita menangkap firman Tuhan. Supaya benar-benar kita belajar untuk melakukan, mentaati apa yang Tuhan beri kepada kita. Ya saudara, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Saya percaya Dia akan memberikan berkatnya buat saudara dan buat kita semuanya. Ya, mari saudara, saya mau berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk melakukan firman-Nya. Ingat janda Sarfat saudara, dia hanya mentaati firman Tuhan. Di dalam ketidakmampuan janda Sarfat ini, dia hanya taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara, memberkati janda Sarfat dengan anaknya. Juga Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami mau belajar Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang fasik Tuhan. Tapi kami terus belajar hidup benar di hadapan-Mu. Karena kami percaya kalau hidup kami benar di hadapan Tuhan, Engkau tidak menahan berkat-Mu Tuhan untuk Kau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa anak cucu kami Tuhan, orang-orang benar Tuhan, tidak akan meminta-minta roti Tuhan, tetapi Tuhan memberkati, bahkan kami akan memberi berkat-Mu Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa surga, Engkau sudah menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terus pakai hamba-Mu, urapi terus hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala Tuhan,
Di dalam pelayanannya Tuhan Kau pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Menjadi berkat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bu Endang, Lydia tetap diberi kekuatan sama Tuhan. Ya, seluruh keluarga juga diberi kekuatan. Juga keluarga Ibu Yin Giok, kalau mengikuti ibadah online, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan terus maju di dalam pelayanan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Ya, saudaraku, di dalam segala sesuatu, dalam pelayanan apapun, saudara, dalam kita menghadapi masalah, tetap kita bersyukur karena Tuhan bersama kita. Dia menyertai kita. Ya, Dia menyertai kita, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan X-Blessing ini kedekatan saudara satu dengan yang lain terus dijaga, terus kita saling mengasihi dan saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, ini saja yang bisa saya berikan. Saya minta Bapak Pendeta Yanis Kader untuk doa berkat. Ya. Naiknya pakai baju dulu. Tes. Satu tes. Kami bersyukur Bapa kasih karunia-Mu. Ya, Tuhan. Firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah kami mau melaksanakan kebenaran firman-Mu. Ya, Tuhan. Di dalam memberi, kami mendapatkan kebahagiaan besar. Amin. Di dalam menabur, bukan hanya kami menuai untuk orang lain, tapi kami juga diberkati dengan kelimpahan. Haleluya. Itu adalah janji firman-Mu. Ya, Tuhan berkati hamba-Mu, si Baby dan keluarga dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa beri kemenangan. Amin. Demikian juga buat jemaat-Mu Tuhan. Kiranya berkat-Mu Kau turunkan, baik dalam keluarga, anak cucu perkasa di bumi. Amin. Dan apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Amin. Dan hidupnya beruntung. Amin. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami percaya janji-Mu sepenuh. Ya Bapa, sebab itu angkat kedua tangan, kita terima berkat-Nya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun hidup kami, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah terima berkat-Nya katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Ku selalu